Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025. Hari ini, Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Matias Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menggabungkan Santo Matias dalam kelompok para rasul-Mu. Semoga berkat doa dan ajarannya, kami senantiasa bersuka cita karena Kau panggil dan Kau masukkan ke dalam bilangan para pilihan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita melihat atau mendengar bagaimana Yesus menekankan pentingnya kasih sebagai inti dari hubungan kita dengannya dan dengan saudara satu sama lain. Ia menyatakan bahwa kita adalah
sahabatnya jika kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Kasih yang dimaksud bukanlah kasih yang bersifat sementara atau berdasarkan kepentingan pribadi, tetapi kasih yang tulus dan tanpa syarat. Kasih yang rela berkorban demi untuk kepentingan orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengajak kita untuk tinggal dalam kasih-Nya. Ini berarti kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan ajarannya, menjadikan kasih sebagai dasar dari setiap tindakan kita. Ketika kita mengasihi, kita menciptakan ikatan yang kuat, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Yesus tidak hanya mengajarkan kita untuk mengasihi, tetapi juga memberikan perintah yang jelas. Kasihilah seorang akan yang lain. Ini adalah tantangan bagi kita, terutama di dunia yang seringkali dipenuhi dengan kebencian dan perpecahan. Mengasihi berarti kita harus siap untuk mengampuni, memahami, dan mendukung satu sama lain dalam suka dan duka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga menekankan bahwa kasih yang tulus akan menghasilkan buah. Ketika kita mengasihi, kita akan melihat dampak positif dalam hidup kita dan dalam komunitas kita. Kasih yang kita tunjukkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain untuk juga mengasihi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak agar terus semakin menghayati dan melaksanakan kasih Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita sudah menjadi saluran kasih bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah kita telah menjadi rasul-rasul kasih dalam perjalanan hidup kita bersama? Maka mari kita berlangkah bersama, bergandengan tangan, bersehati, berlangkah bersama untuk semakin meningkatkan, menumbuh kembangkan mutu iman kita, agar kita semakin dimampukan untuk menjadi rasul-rasul kasih sebagaimana telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.